Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini Mimin akan membahas tentang beberapa sisi gelap internet bagian kelima dan langsung saja. Kasus misterius Gabriela Rico Jimenez merupakan salah satu kisah tak terpecahkan paling mengerikan di Meksiko. Pada tahun 2009, model muda asal Chihuahua ini menghadiri pesta bergengsi di Monterrey yang konon terkait dengan agen model ternama Elite Model. Ini bukanlah pesta biasa. Pesta tersebut dikabarkan dihadiri oleh para pengusaha berpengaruh, politisi, dan kemungkinan tokoh-tokoh kejahatan terorganisir. Beberapa hari kemudian, Gabriela muncul dalam sebuah video yang kini terkenal di luar sebuah hotel di Monterrey, tanpa alas kaki, tampak tertekan, dan mengoceh tentang elit global, ritual setan, dan pengorbanan manusia. Dia menyatakan bahwa para pemimpin dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, terlibat dalam upacara rahasia dan memakan anak-anak. Kata-katanya panik dan tidak jelas, tetapi menyampaikan rasa ketakutan yang nyata. Polisi membawanya pergi, dengan alasan dia mengalami gangguan mental. Dia tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada catatan rumah sakit, pernyataan resmi, atau jejak apapun. Keluarganya tetap diam dan pihak berwenang tidak memberikan informasi apapun. Banyak yang percaya bahwa dia menemukan sisi gelap dunia modeling, di mana wanita muda dieksploitasi dan diperdagangkan di balik kemewahan, dan bahwa tindakannya adalah peringatan yang putus asa. Yang lain berpikir bahwa itu adalah krisis psikologis yang nyata. Namun, ketiadaan penyelidikan apapun hanya memperkuat misteri tersebut. Hingga hari ini, hilangnya Gabriela menjadi pengingat yang mengganggu tentang bagaimana seseorang dapat menghilang di depan mata ketika kekuasaan, keheningan, dan ketakutan bersatu. Saat ini, namanya terungkap setelah arsip Epstein menunjukkan bagaimana beberapa tokoh elit Amerika Serikat berkumpul untuk melakukan praktik semacam itu. Tsunami Tanjung Lesung yang terjadi 4 tahun lalu, tepatnya 22 Desember 2018, menjadi duka bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda ini, menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Tepat 4 tahun lalu menjadi hari kelam bagi dunia musik tanah air, dengan meninggalnya 3 personel grup Seventeen diterjang tsunami Tanjung Lesung. 3 orang anggota dari grup band pop tersebut meninggal akibat bencana tsunami yang dikenal juga sebagai tsunami Selat Sunda yang meluluhlantahkan sebagian pesisir Banten dan beberapa area pesisir Lampung Selatan. Panggung grup band Seventeen yang kala itu tengah mengadakan konser musik di tepi pantai Tanjung Lesung dalam acara Family Gathering PT PLN, hancur dihantam gelombang tsunami. Beberapa video beredar yang menunjukkan panggung band Seventeen yang tengah menghibur penonton tiba-tiba saja diterjang gelombang air bah dan menyapu ratusan orang yang berada di sana. Sebanyak 23 orang tidak ditemukan keberadaannya, dan 7.202 orang luka-luka, serta 426 tewas dalam tragedi ini. Termasuk punggawa Seventeen yakni Muhammad Awal Purbani yang merupakan bassist, drummer Windu Andi Darmawan, dan gitaris Herman Sikumbang. Frontman yang juga vokalis Rievian Fajarsyah, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ivan, menjadi satu-satunya anggota Seventeen yang selamat dalam tragedi tersebut. Berikut profil singkat 3 personil Seventeen yang tiada tersebut. Muhammad Awal Purbani, pria yang akrab dipanggil Bani, merupakan basis dalam grup band Seventeen. Jenazah Bani tiba di Yogyakarta, sehari setelah disemayamkan di RSUD Banten pasca tsunami. Almarhum dimakamkan di Pemakaman Umum Wismo Loyo Gamping Tengah, Sleman, Yogyakarta, 2 hari setelah peristiwa itu terjadi. Windu Andi Darmawan, drummer Seventeen ini, dimakamkan di Komplek Pemakaman Umum Glagassari Gembok Gede Umbul Harjo, Yogyakarta pada Selasa siang, 25 Desember 2018. Jenazahnya tiba di kampung halaman sekitar pukul 10 WIB dan langsung disyalatkan di masjid setempat. Herman Sikumbang, gitaris sekaligus calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Jenazahnya tiba di Bandara Babullah pada Selasa,
25 Desember 2018. Kemudian langsung disalatkan dan dimakamkan di pemakaman keluarga di belakang kediaman orang tuanya di Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore, Kepulauan. Tragedi Porsche di Jalan A14. Kecelakaan maut yang viral di media sosial. A14, sebuah kecelakaan tragis yang melibatkan mobil sport mewah Porsche di jalan raya. A14 menjadi perbincangan luas di media sosial. Insiden tersebut viral setelah video dan foto kejadian beredar di internet, memicu berbagai spekulasi mengenai penyebab kecelakaan dan kondisi para korban. Peristiwa ini kembali mengingatkan publik tentang bahaya kecepatan tinggi di jalan raya, terutama ketika kendaraan berperforma tinggi digunakan tanpa kehati-hatian. Berdasarkan laporan yang beredar, kecelakaan terjadi di ruas Jalan A14, sebuah jalur utama yang sering dilalui berbagai jenis kendaraan. Dalam rekaman video yang beredar, mobil Porsche tersebut terlihat melaju dengan kecepatan sangat tinggi sebelum akhirnya kehilangan kendali. Saat kendaraan melaju di kecepatan ekstrim, ruang untuk bereaksi terhadap kondisi jalan menjadi sangat sempit. Situasi tersebut diduga menyebabkan pengemudi gagal mengendalikan kendaraan hingga terjadi tabrakan fatal. Benturan keras pada kecelakaan berkecepatan tinggi diketahui memiliki daya hancur besar karena energi kinetik kendaraan meningkat secara drastis seiring bertambahnya kecepatan. Akibatnya, kerusakan kendaraan menjadi parah dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Faktor penyebab yang diduga, sejumlah faktor yang diduga berperan dalam kecelakaan tersebut antara lain, kecepatan kendaraan yang sangat tinggi, kehilangan kendali saat berkendara, kemungkinan kondisi jalan atau lingkungan yang memengaruhi stabilitas kendaraan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan biasanya baru dapat dipastikan setelah penyelidikan resmi oleh pihak berwenang selesai dilakukan. Kasus ini menjadi viral setelah rekaman kejadian dan berbagai informasi terkait menyebar cepat di platform seperti Twitter dan forum daring. Banyak warganet membagikan video maupun foto dari lokasi kejadian, sehingga insiden tersebut dengan cepat menjadi topik hangat di kalangan komunitas otomotif dan pengguna media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana peristiwa kecelakaan di jalan raya dapat dengan cepat menjadi viral ketika melibatkan kendaraan mewah atau memiliki dokumentasi visual yang dramatis. Oke, di pembahasan kali ini kita sedikit akan membahas tentang penampakan hantu. By the way, apa kalian pernah mengalami semacam ketindihan saat tidur? Bisa ceritakan tidak apa yang kalian rasakan saat ketindihan saat tidur? Tulis pengalaman komentar kalian di bawah. Dan hari ini, kalau kalian pernah merasa kalian ketindihan ini, cerita cocok dengan kalian. Jadi Dear David merupakan salah satu cerita yang dibuat oleh Adam Ellis yang merupakan seorang hobi menulis dan membuat berbagai macam buku. Nuansanya itu komedi, dan dia mengaku mengalami ketindihan di akun pribadinya. Cerita ini populer pada tahun 2017 lalu, dan cukup lama juga. Jadi ceritanya, dia saat tidur itu seringkali ketemu dengan sosok anak kecil yang gak ia kenal. Dan saat ia pergi ke toko tersebut, dia pas-pasan dengan wanita yang katanya mengaku mengetahui hal tentang mimpinya David. Dan dia bilang kau boleh mengajukan pertanyaan kepada dia maksimal 3 pertanyaan saja. Jika pertanyaan lebih dari itu, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Dan singkatnya, Adams ini udah 3 kali bertanya dan dia seringkali mengalami hal-hal teror di rumahnya seperti ketindihan. Banyak foto-foto penampakan dan penampakan yang ditangkap oleh kamera Adams seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ilustrasinya, kepala dari hantu ini seperti agak penyok. Dan Adams gak cuma mendapatkan hal-hal yang aneh, bukan yang hanya sekedar foto penampakan TPI, juga video-video yang bisa dibilang cukup mengerikan dan aneh. Perhatikan videonya.
Foto-foto yang ditunjukkan ke David ini adalah sebuah penampakan yang awalnya hanya duduk lalu tiba-tiba menghampiri si David. Lalu ada beberapa video dari kamera CCTV yang dipasang itu menunjukkan ada yang gerak, dan ada beberapa hiasan di rumahnya itu ada yang jatuh, dan seekor kucing yang di video ini nampak aneh seperti melompat seperti ada yang berlari ke arahnya dan tiba-tiba seperti nyakar sesuatu. Mimin juga gak tahu itu apa. Menurut kalian GMN, apa mungkin itu digerakkan oleh David sang hantu atau ada trik lain? Komen di bawah. Pada tanggal 5 Desember 2018, di sebuah kabin hutan di Voorslaar, sebagai bagian dari ritual perpeloncoan, dia diwajibkan untuk meminum banyak alkohol sebelum berdiri setengah telanjang, di luar dalam keadaan dingin, di kolam air yang membeku dan memakan ikan mas hidup sebelum dipaksa untuk memuntahkannya kembali dengan meminum saus ikan dalam jumlah yang berbahaya dan mematikan. Perpeloncoan tersebut merupakan ritual persaudaraan Reuzegom di Kulauven. Setelah berjam-jam di kolam yang membeku, dia mengalami serangan jantung dan pingsan. Anggota persaudaraan mengantarnya dengan mobil mereka sendiri ke rumah sakit lokal terdekat di Male. Seorang perawat mengatakan bahwa ia mendapat kesan bahwa para pemuda itu tidak menyadari betapa seriusnya kondisinya. Meskipun salah satu anggota Reuzegom yang hadir dalam perpeloncoan itu adalah mahasiswa kedokteran, namun ia tidak membantu dia sama sekali. Pada pukul 21.49, dia dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Antwerp, di mana staf rumah sakit memberitahu polisi. Setelah perpeloncoan, anggota persaudaraan, dibantu oleh orang tua dan mantan anggota, mengordinasikan penghapusan bukti seperti pesan teks dan rekaman video dari ponsel mereka dan membersihkan kabin dan sekitarnya, dalam upaya untuk menutupi apa yang telah terjadi. Keesokan harinya beberapa anggota pergi untuk membersihkan kamar mahasiswa dia juga, dalam upaya untuk menutupi sebanyak mungkin bukti. Ketika polisi tiba di kabin pada pukul 3.53 pagi, pada tanggal 6 Desember, tempat kejadian telah dibersihkan. Pada tanggal 7 Desember, dia meninggal karena gagal organ multipel. Koroner menyatakan kematiannya disebabkan oleh keracunan garam, yang disebabkan oleh konsumsi saus ikan. Jumlah garam dalam tubuhnya setara dengan seseorang yang minum 4 liter, 0,88 galon Inggris, 1,1 galon as, 1,06 galon air laut. Hal ini menyebabkan edema serebral akut, pembengkakan otak, lebih dari 4 tahun kemudian. 18 mahasiswa telah dijatuhi hukuman hingga 300 jam pelayanan masyarakat dan denda €400, $430, 340 pound, masing-masing setelah dinyatakan bersalah atas peran mereka dalam kematian paksa dan perlakuan yang merendahkan martabat bapak dia. Mereka juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga bapak dia, serta kepada 2 orang lainnya yang juga menjadi korban ritual perpeloncoan tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa para mahasiswa tersebut, anggota dari kelompok Reuzegom yang kini telah dibubarkan, yang anggotanya secara tradisional terkait dengan beberapa kalangan elit masyarakat Belgia, tidak bersalah karena sengaja memberikan zat berbahaya yang menyebabkan kematian atau penyakit.